Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang kisah mengharukan sang malaikat kecil. Di suatu hari sudah kebiasaan setiap selesai sholat Jumat, tiap pekannya seorang imam masjid dan anaknya yang berumur 11 tahun membagikan brosur ataupun buku-buku Islam di jalan-jalan, di keramaian, dan bahkan di rumah-rumah warga. Judul yang dibagikan, buku yang dibagikan adalah judulnya At-Thariq Ilal Jannah, Jalan Menuju Surga. Tapi kali ini suasana sangat dingin, ditambah rintik-rintik air hujan yang membuat manusia benar-benar malas untuk keluar rumah. Namun si anak telah siap memakai pakaian tebal dan jas hujan untuk mencegah dingin. Lalu anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya siap." "Siap untuk apa, nak?" "Abi, ayah, bukankah ini waktunya kita membagikan buku untuk menuju jalan menuju surga?" Kata ayahnya, "Udara di luar sangat dingin, nak, apalagi gerimis. Takutnya ayah nanti kamu sakit." Terus karena suasana yang dingin, anak itu meminta untuk membagikan buku. Akhirnya sang ayah mengizinkan. "Baiklah, tapi kamu harus tetap bawa beberapa buku saja, jangan banyak-banyak." Akhirnya anak itu pun keluar di jalanan kota untuk membagikan buku kepada orang-orang yang dijumpainya. Juga dari pintu ke pintu rumah, dia selalu istiqomah membagikan bukunya yang berjudul At-Thariq Ilal Jannah. 2 jam berlalu, tersisilah satu buku. Jalanan sepi dan ia tak menjumpai lagi orang di jalanan. Lalu ia mendatangi sebuah rumah untuk membagikan buku itu. Anak kecil ini memencet tombol bel rumah, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia pencet lagi dan tak ada yang keluar. Hampir saja ia pergi, namun seakan suatu rasa yang menghalanginya. Untuk kesekian kalinya ia memencet bel lagi di rumah tersebut. Terus dia ketuk pintunya dengan keras. Ternyata alhasil tak lama kemudian pintu itu terbuka pelan-pelan. Ada wanita tua yang keluar dengan raut wajah yang menyiratkan kesedihan. Yang dalam berkata, dia mengatakan kepada anak tersebut, "Apa yang bisa saya bantu, wahai anakku?" Dengan wajah yang ceria, dengan senyum yang bersahabat, si anak berkata, "Sayyidati." Sayyidati itu panggilan terhormat atau penghormatan untuk seorang wanita. "Sayyidati, mohon maaf jika saya mengganggu waktu Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda dan akan menjaga Anda. Dan saya membawa buku dakwah untuk Anda yang mengabarkan kepada Anda bagaimana mengenal Allah, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan bagaimana cara memperoleh ridhonya." Terus anak itu menyerahkan buku tersebut kepada si wanita tua ini. "Terima kasih, nak," kata si orang tua itu. 1 pekan berlalu setelah itu. Setelah kejadian itu 1 pekan berlalu. Seperti biasa sang imam memberikan ceramah di masjid ayahnya si anak kecil cewek tadi. Seusai ceramah, sang imam ini mempersilahkan jamaah untuk bertanya atau ingin mengutarakan sesuatu. Di barisan belakang terdengar seorang wanita tua berkata. Dia berkata, "Tak ada di antara hadirin ini yang mengenalku. Dan baru kali ini saya datang ke tempat ini. Sebelum Jumat yang lalu, saya merasa belum menjadi seorang muslimah dan tidak berpikir untuk menjadi seperti ini. Sekitar sebulan yang lalu,
suamiku yang tercinta meninggal dunia. Padahal ia adalah satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Hari Jumat yang lalu, saat udara sangat dingin, diiringi dengan gerimis, suasana yang gelap, saya kalap. Karena tak tersisa lagi harapan untuk hidup. Maka saya mengambil tali dan kursi. Lalu saya membawanya ke kamar di atas rumahku. Saya ikat satu ujung tali di kayu atap. Saya berdiri di kursi. Lalu saya kalungkan ujung tali yang satunya ke leher saya. Saya ingin bunuh diri karena kesedihanku ditinggal sang suami tercinta. Tapi tiba-tiba terdengar olehku suara bel rumah di lantai bawah. Saya menunggu sesaat dan tidak menjawab. Saya hanya berpikir paling sebentar lagi dia akan pergi dalam batinku. Tapi ternyata bel berdering lagi. Ditambah ketukan pintu yang makin kuat. Akhirnya saya ragu. Siapa kira-kira orang yang datang? Setauku tuh, saya itu tidak punya sanak saudara pun. Hanya suamiku yuk. Sahabat sehidup semati. Lalu saya lepas tali yang melingkar di leherku. Dan saya turun untuk melihat siapa yang mengetuk pintuku. Saat ku buka pintu, kulihat seorang bocah yang ceria wajahnya. Dengan senyuman laksana malaikat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh sanubariku saat itu. Saya hanya ingin mengatakan yang dikatakan oleh si anak tadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda dan akan menjaga Anda. Kemudian anak itu menyodorkan buku kepadaku yang berjudul Jalan Menuju Surga, At-Thariq Ilal Jannah. Aku pun segera menutup pintu. Aku mulai membaca buku itu. Setelah membacanya, seketika kusingkirkan tali dan kursi yang telah menungguku karena aku tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang lihatlah aku, diriku yang sangat bahagia karena aku telah mengenal Tuhanku, ya Allah. Yang sesungguhnya, aku pun sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku tersebut yang saya baca, dan harapan saya untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan malaikat kecilku pada waktu yang tepat hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka. Dan mudah-mudahan menjadi jalan selamat dari kesengsaraan surga abadi. Mengalirlah air mata para jamaah di masjid itu. Melihat cerita si wanita tua tadi. Menceritakan bagaimana kisahnya yang dia ingin bunuh diri, dan akhirnya tidak jadi. Akhirnya gemuruh takbir Allahu Akbar menggema di ruangan. Sementara sang imam turun dari mimbarnya menuju tempat di mana malaikat kecil itu duduk dan melurat, dan tangisannya pun pecah tak terbendung di hadapan para jamaah. Sungguh mengharukan. Mungkin tiada seorang ayah pun yang tidak bangga. Siapa yang tidak bangga melihat anaknya? Bangga terhadap anaknya seperti yang dirasakan imam tersebut. Inilah kisah bagaimana Allah menyelamatkan iman seseorang melalui jalan seorang anak, yaitu kisah mengharukan sang malaikat kecil.